Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Kusmaningsih. Saya akan menjelaskan tentang urutan ayat dan urutan surah dalam Al-Quran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ayat. Ayat menurut bahasa adalah tanda, alamat, bukti, atau dalil dan mukjizat. Sedangkan menurut istilah adalah mempunyai beberapa pendapat, yaitu ayat adalah sejumlah kalam Allah yang masuk ke dalam surat Al-Quran. Ayat adalah bacaan yang tersusun dari beberapa kalimat sekalipun secara takdir atau perkiraan yang memiliki permulaan atau bagian yang masuk dalam surat. Dari dua definisi di atas dapat dikompromikan bahwa ayat adalah kalam Allah yang berupa bacaan yang terdiri dari kalimat atau beberapa kalimat sempurna, mempunyai permulaan dan akhiran, dan merupakan bagian surat. Jumlah ayat dalam Al-Quran. Para ulama berpendapat tentang jumlah ayat Al-Quran. Menurut Ibnu Abbas, berjumlah sebanyak 6.616 ayat. Adapun menurut keterangan yang mansyur, berjumlah 6.666 ayat. Jumlah ini pada umumnya yang paling mudah diingat oleh orang Islam. Para ulama sepakat angka depan jumlahnya adalah 6.000. Tetapi angka berikutnya diperselisihkan. Selanjutnya, alasan perbedaan jumlah ayat diantaranya: yang pertama, karena Nabi Muhammad SAW pada suatu ketika mewakafkan pada akhir suatu ayat fasilah. Ketika sudah dimaklumi para sahabat, banyak di lain waktu beliau mewasalkannya. Oleh sebagian sahabat menduga bukan akhir ayat. Yang kedua, para ulama juga berbeda pendapat dalam menghitung fawatih as-sirwar atau permulaan surat yang terdiri dari huruf hijaiyah, al-afruf, al-muhatta'ah. Sebagian ulama menghitung fawatih as-sirwar tersebut sebagai satu ayat dan ulama lain tidak menghitungnya satu ayat. Selanjutnya, urutan ayat dalam Al-Quran. Penempatan urutan Al-Quran adalah bersifat tauqifi berdasar ketentuan dan dari Rasulullah. Pendapat ini banyak didukung oleh beberapa ulama seperti Imam Zarkasih, Ahmad bin Ibrahim bin Zubair al-Andalusi. Imam Asy-Syuyuti memperkuat, ia berkata, baik kesepakatan ulama maupun nas menunjukkan bahwa sistematika ayat tauqifi mengikuti penetapan Rasulullah. Tidak ada keraguan dalam perkara tersebut. Jibril telah menurunkan ayat kepada Rasulullah serta mengarahkan tempatnya dalam setiap surat atau ayat yang turun sebelumnya. Yang selanjutnya, pengertian surat. Surat dalam bahasa Arab berarti manzilah atau kedudukan, syaraf atau kemuliaan, dan ada yang mengartikan ampas minuman yang tertinggal dalam satu cawan. Seakan-akan hal itu memberikan pengertian bagian dari Al-Quran. Dari segi bahasa, kata surah jamaknya swar, yang berarti kedudukan atau tempat yang tinggi, sesuai dengan kedudukan Al-Quran karena dia diturunkan dari tempat yang tinggi, yaitu Lauh al-Mahfudz. Sedangkan menurut istilah, surat adalah sejumlah beberapa ayat Al-Quran yang mempunyai permulaan dan akhiran. Dari definisi dapat dipahami bahwa surah adalah kumpulan dari beberapa ayat, maka tidak ada satu surah yang terdiri hanya satu ayat. Dia harus memiliki sejumlah ayat minimal 3 ayat, seperti surah Al-Kautsar. Kumpulan beberapa ayat ini syaratnya mempunyai permulaan dan akhiran. Jika terkumpul sejumlah ayat meskipun banyak tetapi tidak mempunyai permulaan dan akhiran, maka belum dinamai ayat. Yang selanjutnya, penamaan surat. Tidak ada kesepakatan formal di kalangan sarjana muslim mengenai penamaan ke 114 surat tersebut, sekalipun ada tata keurutannya telah menetapkan dalam Mushaf Utsmani. Pertama, tiwal berarti panjang-panjang, dimulai dari surah Al-Baqarah sampai At-Taubah. Yang kedua, al-mi'un, yaitu dari surah 10 sampai 35 yang ayatnya sekitar 100 ayat. Yang ketiga, matsani, berarti diulang-ulang mulai dari 35 sampai 39. Yang keempat, mufassal, artinya terputus-putus. Al-mufassal dibagi menjadi 3, yaitu tiwal, dimulai dari surat Qaf atau Al-Hujurat sampai dengan Al-Buruj. Yang kedua, ausat, dimulai dari